Pen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya telah menjawab 46 pertanyaan, dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk gue ya. Nanti kita dijelaskan semuanya. Silakan Pak. Mau tanya boleh Pak? Apa ini terkait soal politik Pak? Jelang Pilpres 2024 Pak? Apakah memang ada penyegelan Pak dari Jokowi, dari rezim Pak? Pak, apa ini terkait Pilpres Pak? Apa benar Golkar membelot Pak? Pak, apa benar Golkar membelot Pak? Tembak. Ngalah ini. Pak. Ya sabar oi. Santai dong, ada orang yang pindah. Siapa? Sudah. Sama. Cari aja. Sudah Pak. Kita sama-sama kerja Pak. Sama-sama kerja Pak. Saya juga capek Bos. Sama Pak, slow aja Bos. Bang, udah Bang. Tutup pagar. Ya, tenang dulu ya, tenang. Biar semua yang kumpul. Tenang. Udah bisa dimulai rekan sekalian? Jadi rekan-rekan sekalian, harap tenang ya. Udah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di Sultra yang berinisial SM, yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM, mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral, Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM, dan tersangka yang kedua adalah EPT, yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM. Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di Sultra, yaitu perjanjian PSO antara PT Antam dan Prapa Konsorsium, yang sampai saat ini sudah menetapkan 7 tersangka. Yang 2 tadi adalah dari Kementerian SDM. Saya kira itu cukup ya. Untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai
jam 9 malam. Sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya, dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut beberapa saat yang lalu sudah kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Muslimas Group, dan Permata Group. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang tidak kita cari simbol-simbolnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Ada Pak? Selamat malam Pak, saya ini dari Kemparan. Ini mempertanyakan tadi kalau bisa didetailkan yang 40-an pertanyaan itu apa saya menyangkut, apakah karena tidak sempat dijelaskan bahwa itu soal kebijakan yang bersangkutan ketahui. Kalau bisa didetailkan mungkin yang bisa di-share ke media itu 40 pertanyaan itu apa saja, menyangkut apa saja di konfirmasi ini Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin beberapa pertanyaan gitu, kenapa yang bersangkutan ini lama diperiksa dulu Pak, beda mungkin sama 2 menteri sebelumnya yang pernah diperiksa juga di sini, mereka agak cepat keluarnya. Ini buat Pak Kapuspen mungkin yang soal sutra itu, apakah benar sudah ada jaksa yang dicopot dari jabatannya yang diduga menerima menerima suap dari perusahaan nikel tersebut. Gitu. Saya jawab yang ketiga ya, pertanyaannya, bahwa dalam waktu 1 bulan yang lalu saya sudah pernah merilis terkait dengan pelanggaran disiplin berat dari oknum 3 oknum jaksa. 3 orang dilakukan pencopotan terhadap jabatan dan jaksanya. 1 orang tenaga tata usaha dilakukan penundaan pangkat. Jadi 3 orang mendapatkan hukuman yang cukup berat, disiplin berat. Yang 1 orang mendapatkan hukuman yang sedang. Ya, saya kira cukup itu ya. Saya tidak mau menyampaikan secara gamblang karena itu data yang saya peroleh dari pengawasan. Silakan Pak. Terima kasih, saya jawab. Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali, teknis pendidikan, sehingga kami tidak bisa menyampaikan di sini. Namun yang jelas
Inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ya kan? Nah, kenapa baru saat ini kami mengambil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi, sehingga tadi ada 3 perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka. Betul ya? Demikian. Ada lagi pertanyaan? Pak. Maju di depan kalau mau nanya. Ini depan dulu. Siapa tadi angkat tangan di depan? Saya Dani Pak dari Bisnis Indonesia. Saya punya satu pertanyaan aja. Dari 46 pertanyaan itu, apakah didalami salah satunya terkait dengan nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang disebut dalam dakwaan atas nama terdakwa Wiwinanto atas nama Lin Cw? Apakah itu didalami juga? Karena kita ketahui juga Bapak Wiwinanto ini adalah salah satunya tim asistensi dari Menko Perekonomian. Terima kasih. Ya, tentunya segala hal yang menurut hemat kami bisa membuat terang peristiwa pidananya pasti kami dalami. Ya, tentu tetap kita asasnya adalah ada tidak alat buktinya. Ya, sepanjang kita ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti akan kami dalami. Silakan yang sebelah sini tadi. Pak. Yang gondrong. Maju. Ya. Pak, ini yang bodoh, Ya. Baju Pak. Depan Pak, ya Pak. Lagi 2 pertanyaan ya. Singkat aja Pak, ya, dari pemeriksaan hari ini, apakah sudah cukup Pak untuk memeriksa Pak Airlangga? Kemudian dari pertanyaan tadi, apakah ada yang berkaitan dengan kebijakannya terkait ekspor CPO itu sendiri? Ya, untuk pertanyaan kedua itu teknis sekali.